dalam tema pembahasan kelompok saya kali ini yang diberi tema wajah politik di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum masuk ke dalam tema atau ke dalam penjelasannya, saya akan menjelaskan apa sih itu Pancasila dan bagaimana sejarah Pancasila tersebut. Nah, Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan nilai-nilai ini telah berkembang sebagai nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Bukti bahwa nilai-nilai tersebut telah berkembang adalah adanya kitab Sutasoma karangan Empu Prapanca pada masa kerajaan Majapahit. Nah, bukti lainnya adalah adanya relief atau prasasti dan candi-candi yang dipercaya sebagai tumbuh berkembangnya kepercayaan terhadap Tuhan, budaya musyawarah, dan gotong royong juga terdapat dalam setiap relief pada candi. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian disusun dan digali sebagai tatanan norma dan nilai yang kita sebut sampai hari ini sebagai Pancasila. Wajah politik Indonesia saat ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain 1. Ujaran-ujaran yang memicu permusuhan antar kelompok seperti ujaran-ujaran yang memicu permusuhan antara kelompok pribumi dan kelompok Tionghoa. 2. Tindakan-tindakan yang menghina dan merendahkan perbedaan seperti tindakan-tindakan yang menghina dan merendahkan perbedaan antara suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang ketiga adalah tindakan-tindakan yang menghina dan merendahkan simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, tindakan yang menghina dan merendahkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang kelima, tindakan yang menghina dan merendahkan perwujudan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh wajah politik Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, seperti korupsi. Praktik korupsi merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan, bertentangan dengan nilai keadaan sosial. Yang kedua, politik identitas. Penggunaan identitas agama, suku, atau ras untuk meraih dukungan politik mengabaikan nilai persatuan. Yang ketiga, populisme. Politisi lebih mengejar popularitas daripada kepentingan bangsa, mengabaikan nilai musyawarah untuk mufakat. Oligarki seperti kekuasaan politik konsentrasi pada segelintir elit dan bertentangan dengan nilai demokrasi. Kedua, kekerasan politik seperti penggunaan kekerasan dalam politik dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, ketidakpercayaan publik seperti masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan serta sistem politiknya. Ada perpecahan. Perpecahan itu disebabkan oleh politik identitas dan populisme yang dapat memicu perpecahan di masyarakat. Yang kedelapan ada kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh korupsi dan ketidakstabilan politik yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kesembilan ada lemahnya penegakan hukum yang disebabkan hukum itu tidak adil, melindungi kepentingan kelompok tertentu. Seperti di era sekarang atau di zaman sekarang, hukum itu bisa dibeli dengan uang. Dan yang ke-10 ada penegakan hukum yang tegas. Hukum itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. 11. Pendidikan politik. Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik agar lebih kritis dan partisipasif. Yang ke-12, reformasi birokrasi adalah birokrasi perlu diperbaiki untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi. 13. Penguatan demokrasi. Demokrasi harus terus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. 14 adalah pengembangan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk terlibat aktif dalam proses politik, serta ada pentingnya nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman dalam berpolitik.
dengan kembali pada nilai-nilai luhur Pancasila. Diharapkan politik di Indonesia dapat menjadi lebih bersih, adil, dan bermartabat.